Halo semuanya, ketemu lagi barengan Hakim di sini di channel YouTube-nya Hakim. Nah, di sini tuh aku mau ngasih tahu ke kalian gitu ya, ke teman-teman semua, kalau kita tuh harus bisa mempercayakan diri kita itu lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, lebih self love lagi, biar kita itu bisa tampil berbeda dari banyak orang. Nah, ini menjadi salah satu acuan aku juga ketika aku pengen membentuk diri aku, membangun personal branding aku di sosial media. Pentingnya menjadi diri sendiri ketika kita berbicara di depan orang banyak. Gak cuman bicara doang sih, kita juga bisa melakukan ini tuh ketika kita lagi ada dalam satu kompetisi, dalam satu lingkup tertentu, komunitas. Kita tuh harus berani, jangan pernah menutup-nutupi sesuatu dari dalam diri kita, karena sejatinya setiap orang itu emang diciptakan oleh Tuhan itu kan berbeda-beda gitu. Nah, dari keberbedaan ini tuh yang akan ngebuat nanti menjadi sesuatu yang indah. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita hari ini, aku mau minta tolong sama kalian buat subscribe channel YouTube ini dan juga like, comment, dan share ke teman-teman kamu biar kamu tidak pintar sendirian. Oke, langsung saja. Oke, untuk tampil di depan orang banyak, kita itu harus berani menjadi diri kita sendiri. Dan langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah deal with yourself. Maksudnya apa sih deal with yourself? Jadi kamu tuh harus bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan kamu, menerima segala keuntungan yang kamu punya, privilege yang kamu punya. Dan ini tuh juga bisa kamu lakuin nggak cuman pas lagi mau bicara di depan orang banyak doang. Dalam kehidupan sehari-hari kamu juga harus menjadi diri kamu sendiri dengan cara deal with yourself. Jadi kamu terima tuh kekurangan-kekurangan kamu, timbun kelebihan-kelebihan kamu. Kalau misalnya ada kekurangan, kita bisa memperbaikinya. Kalau ada kelebihan, kita bisa memaksimalkannya. Nah, ini tuh menjadi salah satu cara aku juga untuk bisa membangun diri aku, membangun personal branding aku di Instagram ataupun di sosial media yang lain gitu loh. Karena buat aku pribadi, untuk membangun personal branding dimanapun, entah itu offline ataupun online, kita harus berani menunjukkan siapa sih diri kita ini yang sebenarnya. Karena inilah yang akan menjadi ciri kita. Ini yang akan membedakan kita dengan yang lainnya. Kayak gitu. Terus yang kedua, kamu juga harus berlatih dan berlatih lagi untuk lebih mencintai diri kamu. Kalau udah nerima nih, deal with yourself, udah nerima kekurangan dan kelebihan kamu, step berikutnya adalah kamu harus bisa mencintai diri kamu dengan segala kekurangan dan kelebihan itu tadi. Caranya gimana? Misalnya nih, kalau misalnya aku tuh hobi banget nih aku bernyanyi, hobi banget nih aku ngomong. Ini menjadi salah satu keunggulan yang aku punya, privilege yang aku punya. Dan aku harus bisa mengembangkan ini tuh menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Caranya gimana? Aku ngebikin di konten YouTube, konten Instagram, di Spotify, TikTok. Nah, itu menjadi salah satu jalan aku untuk bisa memanfaatkan keuntungan yang aku punya saat ini. Kalau masalah kekurangan, aku juga banyak kekurangannya sih. Karena nggak ada orang tuh yang nggak ada kekurangannya, itu nggak ada ya. Dan di sini aku juga menyadari bahwa aku manusia biasa yang masih banyak kurangnya juga. Dari kekurangan ini, kita tuh harus bisa belajar banyak banget gitu, karena kekurangan ini juga salah satu yang melengkapi kelebihan kita. Jadi kekurangan ini tuh harus kita pupuk ya, kalau bisa kita tutupin dengan kelebihan-kelebihan kita, atau kita maksimalkan juga biar menjadi sesuatu yang lebih dari dalam diri kita juga. Nah, mencintai diri sendiri itu emang gak mudah, bahkan banyak banget orang-orang di luar sana, teman-teman kita yang baru berjuang untuk mencintai diri mereka. Aku pun sampai saat ini juga masih belajar bagaimana caranya untuk bisa lebih mencintai diriku sendiri. Dengan cara apa? Kita harus memperbanyak me time, kita juga banyak refleksi diri. Kita tuh bisa merefleksikan diri kita, apa yang sudah kita lakukan di hari-hari sebelumnya itu dengan diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara bicara sendiri, ngomong sama kaca, ngomong pas lagi OTW. Itu tuh menjadi salah satu energi yang positif banget buat aku. Nah, aku juga selama pandemi, selama 2020 kemarin itu bener-bener belajar gimana sih caranya untuk mencintai diri sendiri itu lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Dan aku menggali segala potensi-potensi yang aku punya. Aku berdagang, aku juga ngonten, terus aku juga olahraga. Segala macam aku lakuin gitu. Aku menghibur diri. Itu
salah satu cara kita untuk bisa mencintai diri kita sendiri, karena kita sadar nih, oh gue kurangnya ini nih, ternyata gue lebihnya di sini, udah kita maksimalkan dengan baik kayak gitu. Nah, self love ini tuh bisa membantu kita untuk bisa lebih percaya diri ketika kita berhadapan sama banyak orang. Gak cuman banyak orang juga sih, kita berhadapan 2 orang pun bakal lebih percaya diri ketika kita akan menampilkan, ini loh gue, this is me, ini yang gue yang sebenarnya, gue gak nutup-nutupin itu gitu. Ini gue, ini murni gue, lu mau nerima gue gak masalah, mau gak nerima gue juga gak masalah, itu urusan lo gitu. Gue udah berusaha untuk menjadi diri gue. Nah, ini menjadi salah satu hal yang paling penting banget untuk kita, untuk bisa mencintai diri kita sendiri sebelum kita akan tampil percaya diri di hadapan orang banyak. Kemudian yang berikutnya itu jangan pernah minder sama apapun yang kita punya. Walaupun aku sendiri juga sampai saat ini masih sering ya minder-minder, kayak tertekan, terintimidasi gitu sama orang-orang ataupun sama siapapun. Karena ya kita tahu sendiri di sini kita hanya manusia biasa yang banyak kurangnya. Kita cuma bisa berusaha untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi. Karena buat aku sendiri nih ya, minder itu salah satu hal yang bikin kita tuh nyalinya bisa menciut. Terus dari keciutan mental kita itu bikin percaya diri kita tuh levelnya menurun drastis. Biasanya minder ini tuh dikarenakan kita mengetahui prestasi atau keunggulan dari orang lain yang kita tidak punya itu, atau kita tidak bisa sampai pada tahap orang tersebut gitu. Nah, dari sini kalau udah ngerasa kayak gitu bakal minder, walaupun kita udah belajar semaksimal mungkin, kita udah berlatih semaksimal mungkin, tapi kalau yang namanya minder once again itu bener-bener mengganggu banget. Nah, maka dari itu aku bilang tuh, step yang pertama tuh bukan gimana cara menghilangkan minder itu, tapi gimana caranya biar kita mau menerima kekurangan dan kelebihan diri kita. Kalau udah, kita bisa mencintai diri kita lebih cinta lagi, lebih banyak lagi, kemudian baru deh kita akan menghilangkan minder itu pelan-pelan. Jadi menghilangkan rasa minder itu dengan cara deal with yourself dan juga self love itu tadi. Terus yang terakhir, kita harus yakin dengan diri kita kalau kita itu unik. Jadi berbeda itu tidak selamanya jelek ya guys. Jadi berbeda itu menjadi salah satu keunikan dari diri kita. Itu yang menandakan bahwa kita, aku itu beda sama kamu. Aku itu beda sama yang lainnya. Ini aku, itu kamu. Dan setiap orang yang memiliki keperbedaan itu bisa membuat suatu hal itu jadi lebih indah. Kalau kita melihat di Indonesia, kita tuh punya banyak beragam agama, beragam budaya, suku, ras. Nah, ini tuh membuat Indonesia menjadi lebih indah lagi dikenal sama dunia gitu. Dengan keperbedaan itu tadi. Aku menjadi diri aku, kamu menjadi diri kamu. Misalnya nih, suara aku cempreng, tapi aku masih pede-pede aja gitu loh buat ngomong di depan orang banyak. Karena gue yakin dengan kekurangan gue, dengan yang dianggap orang lain kurang, suara cempreng itu tadi, inilah aku, this is me. Berbeda itu bukan berarti jelek. Kita lihat banyak banget ya public figure itu yang bisa ikonik banget. Mereka bisa berhasil karena mereka itu punya keunikan. Mereka menyadari keunikan mereka. Mereka menyadari kalau mereka itu berbeda dan bisa memaksimalkan keberbedaan itu. Akhirnya ya jadilah mega bintang di Indonesia, jadilah mega bintang di sosial media, di televisi dan sebagainya. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan di konten kali ini. Jadi intinya buat kita untuk menjadi lebih percaya diri, untuk kita menjadi lebih cinta kepada diri kita sendiri, menjadi berbeda itu sangat penting. Menjadi diri kita sendiri jauh lebih penting ketika kita ingin berhadapan dengan banyak orang ataupun berhadapan sama siapapun sebetulnya. Nah, semoga beberapa hal yang aku berikan tadi itu bisa memotivasi teman-teman semuanya untuk bisa semakin percaya diri, dan jangan lupa untuk terus menjadi diri teman-teman sendiri. Jangan pernah menjadi orang lain, karena di dunia ini tuh cuman ada satu Raffi Ahmad, cuman ada satu Ruben Onsu, cuman ada satu Ariana Grande, satu Beyonce, satu Michael Jackson. Itu nggak bisa diduplikat sama kamu. Dan ini yang paling penting buat kita, menjadi diri sendiri jauh-jauh sangat amat penting dan juga kita butuhkan ketika kita ingin membangun diri kita di hadapan orang banyak. Jangan lupa untuk terus menonton tayangan-tayangan YouTube dan juga konten-konten aku yang lainnya. Jangan lupa juga untuk share, subscribe, dan juga like serta komen biar aku makin semangat bikin video-video yang lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih.